Romi mendatangi kenalannya yang dapat membuat identitas palsu dalam waktu singkat. Hanya seminggu Romi telah mengantongi paspor beserta kartu identitas dengan nama orang lain. Setelah itu, kenalannya itu berusaha melacak keberadaan Ares dengan berbekal nomor ponselnya. Berpura-pura sebagai telepon nyasar, titik koordinat posisi Ares pun di genggamannya. Bagian selatan Rusia, dekat perbatasan Georgia, orang itu mengerit. Sepertinya ini di daerah pegunungan, kau punya kenalan di sana. Romi tidak menjawab, dia segera pergi setelah mengetahui letak Ares bersembunyi. Ke lubang semut pun aku akan mengejarmu, Ares. Gumamnya sepanjang jalan. Romi telah merubah penampilannya, dia mewarnai rambutnya yang coklat terang menjadi biru gelap, dengan sedikit pemanis ia merubah gaya rambutnya pula. Barangkali ada agensi model yang akan merekrutnya. Otor hanya bisa berharap Romi tidak salah jalan karena mengenakan kacamata hitam di musim hujan seperti sekarang. Oh, Otor lupa kalau dia mau ke Rusia, bukan ke Bogor, kota hujan. Romi juga membawa sebuah senjata api dari pasar gelap yang diketahuinya. Mengenal Bobby yang notabene sebagai pembunuh bayaran, membuatnya tahu akan seluk-beluk dunia hitam. Dengan tekad bermodal dendam seolah setan memberikannya jalan, pria itu dengan mudah melewati pemeriksaan di bandara dan kini duduk manis di kabin pesawat kelas bisnis. Apartemen Januar. Januar berhasil mendekati Rachel, adik Ishak. Dalam kurun waktu 1 minggu, wanita itu sudah jatuh dalam pesona Januar. Bahkan saat ini mereka sedang memadu kasih di atas ranjang apartemen pria itu. Peluh keringat menghiasi tubuh polos Rachel yang sedang menari di atas tubuh Januar. Wanita itu memejamkan mata menikmati milik Januar yang membuatnya merintih keenakan. "Oh, Simon," desahnya tertahan. "Kenapa?" bisik Januar. Tidakku, Rachel menggigit bibir bawahnya. Pria itu menyeringai, tangannya menekan pinggul Rachel agar semakin merapat dengannya. "Tahan, aku yang akan bergerak," kembali Januar berbisik. Rachel patuh tanpa perlawanan, di waktu yang sama wanita itu memekik karena hujaman cepat dari Januar. Simon, oh." Januar membungkam Rachel dengan ciuman panas, membuat wanita itu hanya bisa bersuara tertahan. Januar tidak berhenti bergerak memompa milik Rachel hingga wanita itu melepas ciuman. Permainan Januar terlalu nikmat, Rachel terus mendesah dan meracau memanggil nama samaran pria itu. "Simon, oh, aku mau keluar. Berikan padaku, Honey," pinta Januar menyambut remasan pada miliknya. Kau nikmat." Tidak lama, Januar pun mencapai puncaknya. Pria itu mengeluarkannya di luar, mencegah kemungkinan generasi baru terbentuk. Mereka saling berciuman setelah sama-sama menuntaskan hasrat. Rachel menatap memuja pada Januar yang masih mengatur nafas. "Tadi itu, luar biasa," ucapnya sambil mengusap dada bidang Januar. Pria itu tersenyum dan membawa Rachel ke dalam pelukan. Wanita itu menyenderkan kepalanya di dada Januar. "Aku ingin bertanya sesuatu," Januar mengecup kening Rachel. "Apa itu?" "Aku dengar, jika perusahaanmu sebelumnya adalah Gloomy Corporation." Rachel terdiam, haruskah dia memberitahu Januar selaku pacar barunya itu? "Kenapa kau ingin tahu?" "Hanya bertanya, kau tidak perlu menjawabnya jika tidak mau," perkataan Januar mengusik Rachel. Wanita itu memandang Januar yang tersenyum. Mungkin tidak apa-apa jika dia mengatakannya pada Januar. Itu sebenarnya rahasia dirinya bersama kakaknya, Ishak. "Kau marah?" tanya Rachel. "Tidak," sahut Januar cepat. "Lagi pula hal itu sudah ramai di khalayak. Aku hanya ingin meyakinkan kebenaran yang selama ini ku dengar lewat katanya," pungkas pria itu. Rachel tampak manut-manut mengerti. "Ya, itu bukan rahasia lagi, jika Lukoil adalah Gloomy Corporation di masa lalu." Januar hendak beranjak dari ranjang untuk membersihkan diri namun, Rachel menahannya. "Aku akan menceritakan sesuatu, aku harap kau dapat merahasiakannya pada siapapun," Rachel berkata dengan serius. Januar mengangguk dengan senyum menawan. "Kakak memiliki rekan bisnis saat dirinya berada di Jerman beberapa waktu yang lalu, entah bagaimana kakak bisa dekat dengan pria yang bernama Tuan Ares itu. Padahal kakakku bukan orang yang mudah bersosialisasi," Januar mendengarkan dengan seksama. Rachel memainkan jari Januar sambil kembali bercerita. "Singkat cerita, Tuan Ares menawarkan sesuatu. Beliau meminta kakak untuk mengelola perusahaannya selama pria itu pergi bersama istrinya.
Maksudmu, Gloomy belum diakuisisi. Tampak Januar terkejut mendengar cerita Rahel. Rahel mengangguk. Ya, kami hanya merubah namanya untuk sementara, jelasnya. Januar berkecamuk, jika bukan karena Rahel mungkin sampai saat ini pria itu tidak mengetahui kebenarannya. Ares berhasil membohongi semua orang, agar jejaknya tidak terlacak dan media tidak mengejarnya. Lalu, kemana Tuan Ares dan istrinya pergi? Ke Rusia, mereka sekarang tinggal di kastil keluarga kami. Jadi, kalian saling barter. Rahel tersenyum. Ya, sejenis itu. Tuan Ares menyerahkan penuh kekuasaan di perusahaan pada kakak, termasuk laba yang dihasilkan. Sebagai gantinya, kakak menyerahkan kastil keluarga kami. Aku jadi penasaran dengan kastilmu, apa mungkin aku bisa ke sana? Pancing Januar. Kastil kami memang sangat indah, kakekku sengaja membangunnya di daerah pegunungan. Aku juga baru satu kali ke sana saat usiaku 18 tahun, ucapnya bangga. Pegunungan Himalaya. Tanya Januar asal dan berhasil membuat Rahel keceplosan. Tentu saja bukan. Kastil kami di kaki Gunung Elbrus, Januar tersenyum senang. Akhirnya misinya selesai, dia telah mengetahui di mana adiknya berada. Sepertinya aku akan ke sana, ucap Januar seraya bangkit dari ranjang. Pria itu meraih pakaiannya tanpa hendak membersihkan diri terlebih dahulu. Rahel tampak menatap Januar dengan heran, apa maksud dari ucapannya tadi? Sebelum pergi Januar menoleh dan melontar kata yang membuat mata Rahel membulat sempurna. Aku adalah kakak dari yang kau bilang istri Ares. Nyatanya, mereka telah bercerai. Adikku telah menikah lagi, dan Ares menculiknya. Aku mendekatimu hanya untuk mengetahui keberadaannya. Apa? Maaf, dan namaku bukan Simon, tapi Januar Nasution. Pria itu segera pergi meninggalkan Rahel yang termangu membisu. Kenyataan yang sukses membuatnya nyaris tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Simon, bukan, Januar. Rahel menggeleng. Tidak, bagaimana ini? Kakak pasti membunuhku jika keberadaan Tuan Ares terungkap. Wanita itu menyambar ponselnya namun, urung. Apa yang harus aku lakukan? Rahel lebih memikirkan nasibnya nanti di tangan kakaknya dibandingkan nasib hubungannya dengan Januar. Langkah lebar terdengar menggema di koridor lobi membuat setiap karyawan dan kolega yang berada di sana terheran. Januar berjalan dengan tergesa-gesa menuju lift untuk menghampiri Charles selaku presidir perusahaan itu. Pintu terbuka tiba-tiba membuat Charles yang sedang berdiri memilah berkas sontak terkejut. Aku menemukannya, ucap Januar di tengah sengalnya. Srak, berkas yang berada di tangan Charles terlepas dan berserakan di atas lantai. Pria itu tersenyum dengan sudut mata yang basah. Terima kasih, Tuhan. Tanpa menunggu lama Charles segera memerintahkan Ardan selaku asistennya untuk menyiapkan penerbangan dengan pesawat jet pribadi. Ini sudah terlalu lama pikirnya, membiarkan istri tercinta dibawa pergi oleh mantan suaminya. Terima kasih, ini sudah ke-10 kali Charles ucapkan pada Januar. Pria itu tersenyum simpul. Ini sudah kewajibanku sebagai kakak Ara, aku tidak mungkin diam saja tanpa melakukan sesuatu. Charles pun penasaran dengan cara apa Januar bisa mendapatkan informasi akan keberadaan istrinya saat ini. Apa yang telah kau lakukan? Januar mengedikkan bahu. Sebaiknya kau tidak perlu tahu, bangunkan aku ketika sudah sampai. Pria itu seolah enggan memberitahukan cara yang dia gunakan. Karena secara tidak langsung dia telah memanfaatkan seorang gadis. Ya, Rahel masih virgin ketika Januar menidurinya. Dia akan menyelesaikan masalahnya dengan gadis itu nanti, pikirnya. Januar tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi ke depannya. Lukoil, wanita itu tetap cantik meski raut wajahnya panik dengan rambut yang sedikit berantakan. Setelah meninggalkan pesan dalam secarik kertas bertuliskan, "Go to hell, Jack." Dia segera meninggalkan apartemen Januar. Pria brengsek yang memanfaatkan dirinya hanya untuk mengorek informasi, Rahel merasa harga dirinya diinjak-injak. Padahal dia sudah menaruh hati pada Simon alias Januar. Sialan kau, Januar. Gerutunya di sepanjang jalan. Wanita itu pergi menuju kantornya, banyak pertanyaan di dalam kepalanya yang harus segera diberikan jawaban. Wajahnya mendongak menatap gedung nan tinggi di hadapannya sambil mengumpulkan keberanian. Apa sebaiknya dia jujur saja pada kakaknya atau tidak? Rahel memikirkan itu nanti setelah semua pertanyaan dalam benaknya terjawab. Ketika keberaniannya terkumpul,
Wanita itu melangkahkan kaki memasuki gedung. Rahel membersihkan diri terlebih dahulu di toilet, merapikan riasannya agar kakaknya tidak menaruh curiga. Mata wanita itu terpejam, tangannya mengepal menahan sesak dan amarah. Bagaimanapun juga tidak mudah menepis kejadian manis yang telah dia lewati dengan Januar, kilasan adegan ketika mereka bergelut di ranjang, betapa hebat pria itu membuatnya terjerat. Aku harus melupakan dia, wake up Rahel. Sambil menepuk kedua pipinya. Setelah dari toilet, Rahel kembali membawa langkahnya menuju ruangan Ishak. Dengan jantung yang berdegut kencang dia memasuki ruangan itu. Ishak tampak sedang menerima tamu koleganya, atensinya teralih pada Rahel yang baru saja memasuki ruangan. Rahel, kau datang, bukankah kau sedang cuti? Tanya Ishak setelah mempersilahkan tamu koleganya untuk pergi dan membuat janji di lain hari. Anggap saja mereka sedang menggunakan bahasa Inggris. Otor cuma bisa bahasa Indonesia tidak baku jeung bahasa Sunda kasar dan sedikit bahasa tubuh. Ada berkas yang tertinggal. Aku ingin mengambilnya dan mampir ke sini, jawabnya menahan gugup. Ishak mengangguk mengerti dan mengajak Rahel untuk duduk di sofa. Kau sudah makan? Rahel menggeleng. Aku tidak lapar, sergahnya seraya tersenyum. Makanlah. Temani aku makan siang, pinta Ishak memaksa. Rahel hanya bisa menurut, dia tahu karakter kakaknya ini, meski mereka saudara beda ibu namun, Ishak tampak menyayangi adik semata wayangnya itu. Mereka makan siang di ruangan Ishak, pria itu malas untuk keluar kantor karena cuaca hari ini cukup terik. Kulitnya yang sensitif sangat rentan terhadap paparan sinar matahari. Rahel memakan makanannya dengan malas. Kau kenapa? Sakit? Diam-diam Ishak memperhatikan Rahel sedari tadi. Tidak kakak, gadis itu tersenyum simpul. Di sela makan mereka, Rahel mencoba melontarkan pertanyaan. Kakak pernah bertemu dengan istri Tuan Ares? Belum pernah, tapi kakak pernah melihatnya di majalah bisnis. Kalau tidak salah, namanya Elara Nasution. Kenapa kau menanyakan hal itu? Wanita itu tersedak makanan yang dimakannya mendengar nama istri Tuan Ares itu. Berarti yang dikatakan Januar benar, pria itu adalah kakak dari Elara Nasution. Rahel, kau baik-baik saja. Ishak berkata dengan khawatir dan menyodorkan segelas air putih pada Rahel. Rahel tersenyum kikuk dan menerima gelas itu. Tidak apa-apa, hanya ingin tahu. Seperti apa istri seorang Tuan Ares hingga beliau memboyongnya sampai ke kastil kita, ujarnya setenang mungkin. Ishak menghentikan kunyahannya dan meminum air putih. Wajar kau berpikir seperti itu, Tuan Ares sangat mencintai istrinya. Dia ingin menghabiskan hari-harinya dengan tenang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Terdengar konyol, kenapa harus ke Rusia? Bukankah di sini banyak daerah asri? Tuan Ares tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Lebih tepatnya, lari dari kejaran seseorang, ucapan Rahel berhasil membuat Ishak tersentak. Rahel, kau, apa benar Tuan Ares menculik istri orang? Wajah Ishak menegang. Siapa yang berbicara seperti itu padamu? Kau memberitahukan keberadaannya. Jawab dulu pertanyaanku kak, pinta Rahel. Ishak mengetatkan rahang dengan kasar mencengkeram kedua bahu Rahel. Jangan bercanda Rahel, ini tidak lucu. Geramnya. Wanita itu menitikkan air mata, menunduk menyesal. Aku menjalin hubungan dengan rekanan baru kita yang bernama Simon, dan ternyata, suara Rahel terputus-putus karena Ishak tangis. Ternyata dia kakak Elara Nasution. Ishak memejamkan mata menahan amarah, bagaimana bisa dia lengah seperti ini? Ditambah adiknya yang terkenal pemilih dalam bergaul dengan pria dapat begitu saja terkecoh. Masalah kita belum selesai, kau dengar? Kecam Ishak pada Rahel. Kembali ke rumah, jangan pernah keluar kamar sampai aku mengizinkan, mengerti? Pria itu menekan setiap kata sebagai ultimatum. Rahel yang ketakutan akan amarah sang kakak memilih mematuhi perintahnya, wanita itu segera pulang menuju kediamannya dengan perasaan kacau. Brengsek, aku harus bilang apa pada Ares? Ishak menjambak rambutnya kasar. Sebaiknya aku memperingatkannya. Aku masih mempunyai villa tidak jauh dari sana, gumamnya mantap dan segera menghubungi Ares. Elara Pov, aku memilih mengelilingi kastil yang aku tempati saat ini. Bangunan ini tampak sangat tua dari luar namun, di dalamnya dipenuhi arsitektur modern yang manis dan elegan. Terlihat jelas seperti apa selera yang membangun kastil ini. Maniku menangkap sosok Mona, mantan asisten Sophie dulu sedang menggendong bayi Ares.
Bayi itu terlihat menangis tanpa henti meski telah disodorkan susu botol padanya. Aku ingin tidak peduli namun, tangisan itu membuat hatiku tidak tenang. Aku menghampiri Mona yang langsung menunduk melihatku. Apa dia takut padaku karena dirinya yang mendukung Sophie untuk melawanku? Aku tertawa dalam hati. Biar aku yang menggendongnya, pintaku pada Mona yang mematung terkejut. Aku kembali menengadahkan tangan meminta bayi itu. Mona tampak kikuk namun kemudian menyerahkannya padaku. Iya nyonya, sahutnya. Bayi itu langsung menatapku seperti kemarin dan tangis itu pun terhenti. Hingga kini aku belum tahu siapa nama bayi ini. Siapa namamu baby boy? Mona yang mendengar aku berbicara dengan bayi itu segera menjawab. Namanya Hades, nyonya, aku mengerit mendengar nama salah satu dewa Yunani itu. Sepertinya tidak asing. Nama Ares pun merupakan nama dari salah satu dewa Yunani, yaitu dewa perang. Sedangkan Hades, dewa apa? Dari kejauhan aku melihat Ares yang tampak berjalan terburu-buru dengan Denny di sampingnya. Wajahnya terlihat tidak bersahabat. Aku penasaran dan memilih mengikuti mereka. Aku menyerahkan Hades yang sudah tidak menangis pada Mona, dan segera beranjak berjalan mengikuti Ares dari belakang. Ketika hampir sampai di ruang kerjanya, aku menyelinap bersembunyi di balik guci besar yang ada di sana, membuka telingaku lebar-lebar untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Ishak baru saja mengabarkan jika keberadaan kita telah diketahui oleh Januar, hari ini juga kita harus pergi dari sini. Ucap Ares kesal. Denny menghela nafas. Sampai kapan akan seperti ini Tuan? Anda ingin terus main kucing-kucingan dengan Tuan Januar dan Tuan Charles? Aku tidak peduli, aku tidak mau Ara pergi dariku. Aku menutup mulutku menahan diri saat mendengar nama suami dan juga kakakku disebut, mereka pasti sedang di perjalanan menuju kemari. Aku tidak boleh pergi bersama Ares, aku harus tetap di sini agar bisa bertemu dengan Charles. Aku harus bersembunyi.